Baiklah, acara selanjutnya pembacaan doa. Doa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang Indonesia juga sedang dilanda banyak sekali bencana ya. Mudah-mudahan semuanya segera selesai, termasuk juga pandemi COVID-19 segera berlalu. Baiklah, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Sekolah Muda yang akan dibawakan oleh Triwiliana Casuba. Kepada Triwi, kami silakan. Oke, terima kasih Andre atas kesempatannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, peserta webinar secara semut yang pertama ya. Nah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu secara virtual melalui agenda webinar secara yang pertama ini. Nah, di sini saya Triwiliana Casuba selaku COO dari Sekolah Muda mewakili dari CEO Semut yang kebetulan hari ini ada agenda lain yang tidak kalah pentingnya gitu. Nah, beliau menitipkan salamnya kepada kita semua dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan bergabung pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim Semut yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri Kakanda Fira Fatma Sifa yang sudah mau berbagi bersama teman Semut hari ini. Dan juga kepada orang tuanya. Kemudian harapannya dengan adanya secara satu ini dengan tema produktif saat kuliah di luar negeri dapat memberikan menambah wawasan kita bersama, menambah wawasan kita tentang bagaimana sih kuliah di luar negeri. Kemudian kita tahu gambaran aktivitas yang bisa kita lakukan di sana dan juga persiapannya. Kemudian harapannya juga kita dapat mendengarkan webinar hari ini dalam posisi yang terbaiknya. Ya, mungkin itu saja dari kata sambutan ini. Semoga kita semua dapat menikmati dan mendengarkan materi hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Triwi yang udah memberikan kata sambutan. Apresiasi juga yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Fira yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Insya Allah. Ibu, mana nih ibunya? Halo Ibu. Masya Allah. Kami sedang di acara, jadi kami akan mendukung. Wih, terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu Ibu ya. Senang banget rasanya, ibunya juga baik banget dan ini ya ceria banget, cheerful. Bapak juga ada. Oh, mana Bapak Bu? Juga ada. Yang Dokter Gede Pardianto. Oh, Masya Allah. Memang sangat supportive Ibu, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Ya Bu. Baiklah, teman-teman. Oh iya, itu ada Bapak ya. Halo Bapak, Pak Gede. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih atas supportnya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sih Pak. Teman kami makin seneng nih ada Bapak, ada Ibu gitu ya. Di Vira pun kayaknya juga makin lebih semangat ya presentasi hari ini. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Setahun lewat saya ketemu. Oh, mantap. Kira itu kode dari orang tua suruh pulang. Enggak. Saya udah setahun belum pulang ke Indonesia, jadi ya Iya Bapak Ibu. Oke, udah lanjut. COVID-nya segera berlalu gitu ya. Supaya bisa ketemu lagi insya Allah. Insya Allah. Sehat-sehat ya Bapak, Ibu.
Terima kasih, amin. Baiklah, teman-teman, kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Vira gitu. Tapi sebelum itu, kita ada sedikit perkenalan tentang salah satu program dari Sekolah Muda. Itu akan disampaikan oleh Tisha. Silakan Tisha. Oke, terima kasih Bang Andre. Mungkin singkat aja ya, karena pasti udah pada nggak sabar nih mau dengar materi dari Vira. Nah, jadi sebelumnya Semut itu adalah sebuah platform di mana kami ingin semua anak itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja tanpa terhalang waktu dan tempat, apalagi biaya. Nah, jadi karena sudah 1 tahun ini berjalan di dunia pendidikan anak usia dini, untuk tahun ini kami ingin membantu para anak SMA yang sedang persiapan UTBK. Nah, sehingga mereka dapat belajar untuk intensif dengan tanpa terhalang waktu dan tempat. Nah, di sini sudah ada The Society Official, bisa dilihat di sini. Nah, kita tahu nih kesuksesan itu bukan hanya dari usaha sendiri, tapi juga disupport nih, apalagi juga Vira disupport penuh oleh kedua orang tuanya. Itu sebuah faktor yang bermain penting dan sangat besar perannya. Jadi di sini kita nggak mau ngerasain sendiri, kita ingin berbagi bersama. Dan juga di sini kita akan mendengarkan bagaimana Vira memanfaatkan nih waktunya semaksimal mungkin dan berbagi tips and triknya untuk bagi kita. Jadi nggak usah panjang-panjang lagi, mungkin bisa langsung aja Bang Andre ke Viranya. Terima kasih. Makasih Tisha. Oke, itu tadi perkenalan singkat ya teman-teman tentang Sekolah Muda dan salah satu program baru kita namanya The Society. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang nantinya bergabung di The Society dan kita teman-teman Semut juga bisa mengambil banyak pelajaran dari Vira tentang bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya, sehingga bisa benar-benar produktif walaupun dalam keadaan yang banyak sekali deadline-deadline dan lain-lain. Baiklah teman-teman, karena sudah pada tidak sabar ya, Vira juga udah on fire banget gitu. Baiklah, kita sambut, ini dia Vira. Kepada Vira, kami silakan Vira. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Thank you so much sudah mengundang saya pada hari ini. Saya mau share screen biar bisa share presentasinya. Oke, kelihatan kah? Masih loading. Sekarang? Ya, sudah. Oke, sip. So, hello everyone. Hari ini saya akan sesuai dengan yang mungkin sudah dilihat di poster dan yang sudah dikatakan di intro. Hari ini saya akan cerita tentang bagaimana saya bisa tetap produktif dan menjaga kesehatan saya selama pandemi ini. So, let's just get started. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vira Fatmasyeva. Saya sekarang sedang berkuliah di University of California, Berkeley atau UC Berkeley dengan jurusan Astrophysics atau Astrofisika. Dan jadi saya represent anak Medan di UC Berkeley. And yeah, well, let's be honest, keadaan saya di sini juga bukan berarti santai-santai atau enak-enak saja. Obviously, I have my own hardships as well. Keadaan saya sendiri sejak bulan Maret 2020 kemarin ketika COVID mulai parah, saya juga sudah full kuliah dan bekerja part-time juga secara online. Jadi walaupun saya di sini dengan visa pelajar, dengan student visa, saya boleh bekerja on campus secara part-time, dan tapi itu pun sekarang sudah berjalan dengan online. Dan you know, selain itu ada juga kesulitan lainnya di mana saya kemarin tuh harus pindah-pindahan asrama, kos-kosan sampai 3 kali sebelum akhirnya saya bisa berada di tempat tinggal saya yang sekarang, karena kemarin pandemi itu membuat situasi di asrama sangat susah karena kan kita semua harus social distancing. Kampus kita memaksa satu kamar hanya boleh 1 murid, padahal awalnya tuh kita sekamar bisa 3, 4. Jadi itu
kacau banget di saat kita pun masih harus belajar, masih harus mengambil ujian, masih harus bekerja. Saya stuck di sini sendirian, harus pindah beberapa kali. So, ini tentunya juga sangat stressful bagi saya. Dan di satu sisi lagi, ya as I said earlier, saya tetap di sini sudah dari Januari 2019 sampai sekarang. Saya belum sempat pulang karena susah bagi saya untuk pulang ke Indonesia. Karena perjalanan dari Amerika ke Medan itu bisa sampai kayak sama transit-transitnya tuh bisa sampai 30 jam dan itu banyak sekali resikonya dan saya nggak pede untuk ngambil resiko itu, jadi saya memilih untuk tetap di sini, tapi itu berarti saya juga sendirian dan saya jauh dari keluarga. Dan other than that, ini adalah semua kesulitan yang saya hadapi dan banyak juga kesulitan lainnya seperti finansial. Makanya juga saya bekerja part-time, kemudian mental health, relationship, dan lain-lain. So, as you can see, saya di sini tidak santai-santai. There's a lot that's going on. Karena, di rumah bapak dan ibu berjuang. Oleh karena itulah saya di sini juga ingin bisa berjuang sebisa mungkin, baik itu akademis maupun pekerjaan juga. Dan oleh karena itulah, walaupun pada awalnya saya juga stres, saya juga gelisah akibat pandemi, saya tetap menguatkan diri saya untuk bisa bertahan, untuk tetap belajar, untuk tetap bekerja, dan bahkan mencari pintu yang bisa kemudian membuka jalan untuk kesempatan-kesempatan baru. Contohnya ini beberapa yang saya lakukan selama pandemi ini, musim panas kemarin, jadi sekitar bulan Juni-Juli saya sempat mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian astronomi walaupun secara online, but I still got that opportunity. Kemudian saya juga tetap kerja paruh waktu. Ini saya kerja di Lawrence Hall of Science Museum, jadi saya kerja sebagai edukator di sebuah museum sains di kampus kami. Cuman karena sekarang museumnya tutup gara-gara COVID, untuk sementara tugas saya membuat video-video edukasi seperti ini yang diupload di YouTube-nya Lawrence Hall of Science, yang museum tempat saya bekerja. Dan, seperti kita semua, teman-teman semua juga, saya juga tetap belajar secara online. Ini saya di rumah, di meja tempat saya duduk sekarang. Ini ketika kelas praktikum. Dan kerennya sih di sini kayak kemarin peralatan praktikum kami bisa dikirimin ke rumah gitu. So that was really cool. Jadi ya hal-hal seperti inilah mungkin kadang awalnya kesannya tuh beban gitu ya, belajar, bekerja. Cuman di satu sisi lain juga kadang justru hal-hal seperti inilah yang bisa membuat saya semangat lagi gitu, lebih back on, lebih merasa lebih passionate dan lebih lanjut lagi. Walaupun keadaan sekarang sedang tidak ideal and all that. And sekarang sudah tahun 2021 and let's be honest, keadaan belum 100% membaik. Namun walaupun keadaan eksternal kita masih kacau, kita bisa melihat ke internal kita karena diri kita sendiri masih bisa menjadi lebih baik. Jadi hari ini saya ingin sharing beberapa habits dan tips, yang kebiasaan-kebiasaan yang saya ikuti agar saya bisa tetap sehat dan produktif. Dan saya berharap tips-tips ini teman-teman juga bisa praktikkan sehingga saya berharap bisa berguna because the show must go on and life goes on. Jadi mari kita masuk ke kebiasaan yang pertama, yaitu adalah mengubah mindset. Nah, untuk memulai section ini, saya akan share sebuah quote. Ini quote dari Viktor Frankl, dia seorang survivor Holocaust, dan beliau berkata, between stimulus and response, there is a space. In that space lies our ability to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Jadi saya akan artikan ke bahasa Indonesia. Intinya quote ini mengatakan bahwa di antara stimulus, yaitu hal-hal eksternal, baik itu keadaan atau situasi kita atau apapun, dan di antara hal itu dengan respons kita, perasaan kita dan emosi kita, di antara dua hal ini tuh ada sebuah ruang. Ini nggak langsung begitu ada stimulus tuh
tidak selalu langsung muncul sebuah respons atau sebuah perasaan. Di antara kedua hal ini ada sebuah ruang di mana kita punya kemampuan untuk memilih. Jadi kita punya kemampuan untuk memilih bagaimana stimulus atau keadaan atau situasi kita, apa respons, perasaan, dan emosi yang akan kita rasakan dari hal-hal eksternal ini. Dan dalam pilihan bagaimana kita merespon, bagaimana kita memilih untuk merasa pada hal itu, disitulah terletak perkembangan kebebasan dan kebahagiaan kita. So, menurut saya ini hal pertama yang paling penting yang sangat membantu saya untuk bisa tetap produktif, untuk bisa semangat. Karena karena kan kalau kita stres, kalau kita gelisah, bakalan susah bagi kita untuk fokus kepada hal-hal yang penting kan. Jadi justru ini makanya kenapa saya bicara tentang topik ini pertama, karena justru bagi saya ini yang paling penting. Nah, jadi esensi dari quote tadi adalah kita belajar untuk mengontrol bagaimana kita merespon pada keadaan di sekitar kita. Nah, baik itu apapun keadaannya, karena kan kalau misalnya keadaannya sedang baik-baik saja, kita semua ideal gitu, pasti gampang kan untuk tetap happy, untuk tetap positive thinking. Cuman terkadang, seperti kita bisa lihat keadaan kita sekarang ini sejak tahun lalu, pastinya itu bukan keadaan yang ideal dan itu jelas tidak sesuai dengan ekspektasi kita. So, kita harus bisa belajar bagaimana bisa beradaptasi pada keadaan-keadaan seperti ini. So, mari kita lihat sebuah contoh. Contohnya situasi kita sekarang. Kita harus melakukan karantina dan kita harus bekerja dari rumah akibat pandemi. Nah, ini situasi dan keadaan kita sekarang. Bagaimana kita memilih untuk merespon? Apakah respon kira-kira yang akan kamu pilih? Apakah satu, kamu akan memilih untuk stres, gelisah, mengeluh, kewalahan? Atau apakah kamu akan memilih untuk menerima kalau ini situasi yang berbeda dan memilih untuk beradaptasi dengan new normal dan mengubah pola pikir kita? Kira-kira which one will you choose? Aku jujur, awal-awal pandemi, aku juga merasakan yang nomor satu. Beberapa bulan pertama itu saya juga stres, gelisah, nggak karuan. Cuman dari situlah I realized that I can't stay there forever. Aku nggak bisa bersedih terus, aku nggak bisa stres terus. Dan dari situlah aku mendapatkan, epiphany ini, di mana, bagaimana kalau aku menerima situasiku sekarang dan beradaptasi instead of being stressed all the time. Jadi this is the first step that we have to do. Dan bagaimana kita bisa mengurangi rasa stres dan rasa gelisah itu, mari kita belajar untuk focus on what you can control, accept those that cannot, and have the wisdom to know the difference. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, terimalah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan milikilah, ketahuilah perbedaannya yang mana. Nah, mari kita aplikasikan kepada situasi kita yang sekarang ini. Apa yang berada di luar kendali kita? COVID-19, obviously, kita nggak bisa mengendalikan bagaimana virus ini menyebar, siapa yang tertular, dan lain-lain. Kewajiban kita untuk berkarantina, ini juga kita tidak bisa mengendalikan, karena ini mesti kita lakukan agar situasi bisa menjadi lebih baik, betul bukan? Dan kewajiban kita untuk belajar dan bekerja, ini menurut saya juga sesuatu yang berada di luar kendali kita. Karena kita sebagai murid, sebagai karyawan, sebagai kakak, sebagai panutan, ini adalah tanggung jawab kita untuk tetap belajar, untuk tetap bekerja. Jadi inilah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, tapi di satu sisi lain, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan bisa kita ubah. Contohnya, kita bisa mengendalikan pola pikir kita, cara kita belajar dan kita bekerja, kemudian kita juga masih bisa mengendalikan bagaimana kita merawat diri kita masing-masing. And the point of this adalah, seringkali ketika kita stres, ketika kita gelisah, itu kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan that makes sense, right? Karena kalau kita fokus kepada sesuatu, cuman kita nggak merasa kita bisa melakukan apapun, pasti kita stres kan? Dah, kemudian inilah pelajarannya di mana kita harus bisa belajar untuk, oke, memang ada hal-hal ini yang sedang terjadi, but that's out of my control, and I'm not gonna think about it.
Instead, ketika kita memilih justru untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan lebih merasa bahwa kita punya kontrol, and itu kemudian itulah yang bisa membantu kita untuk bisa tetap semangat dan kemudian happy lagi. Nah, mari kita bicara tentang hal yang pertama, yaitu pertama, we have to train untuk mengganti pola pikir kita. Dan inilah cara bagaimana kita bisa menjadi lebih positive thinking dan kemudian akhirnya bisa membantu kita untuk bisa tetap produktif. Contohnya nih, kira-kira apa pemikiran yang sering muncul selama work from home ini? Satu, mungkin contoh ya, kenapa sih aku masih harus belajar ketika dunia ini sedang kacau, kayak what's the point, apa gunanya aku belajar sekarang gitu kan. I feel you, I understand. Cuman di satu sisi, coba kita ubah pola pikir ini menjadi, oke, mungkin dunia sedang kacau, mungkin banyak masalah yang sedang terjadi, cuman justru aku masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk meraih cita-citaku. Nah, do you see the difference? Kelihatankah perbedaannya? Dari pemikiran yang awalnya negatif, kita bisa ubah ke sesuatu yang lebih positif, di mana kita justru bisa bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan bekerja. Nah, ada satu lagi contoh, misalnya nih, aduh males nih work from home, bekerja dari rumah tuh bosen, gak seru. And okay, I think I also understand. Cuman di satu sisi kita juga bisa mengubah pola pikir ini untuk bisa menjadi lebih positif. Contohnya, well, karena sekarang aku bekerja dari rumah, aku tiap pagi nggak harus kena macet, aku nggak mungkin bisa pakai baju yang lebih santai, aku sambil bekerja bisa ada snack, bisa sambil do other things at home. So as you can see, ini hanyalah 2 contoh yang akan saya berikan. Mungkin nanti ketika diskusi kita bisa membicarakan contoh-contoh yang lain lagi. Cuman ini hanya beberapa contoh di mana kita bisa membuat pola pikir awal kita yang awalnya negatif menjadi sesuatu yang lebih positif, dan kemudian itu bisa membantu kita untuk merasa lebih semangat. Dan ini penting sekali karena truly, jujur, semuanya itu bermulai dari pikiran kita. Ketika kita stres, ketika kita gelisah, akan susah bagi kita untuk bisa fokus dan untuk bisa membuat diri kita untuk produktif. Maka, pertama-tama, mari kita meluruskan pola pikir, serta hati, dan kondisi mental kita terlebih dahulu, agar kita bisa lebih positif, kemudian produktivitas dan kebahagiaan kita pun akan mengikuti. Begitu. Nah, satu hal lagi, selain mengganti pola pikir kita untuk bisa positif, ada strategi satu lagi yang how we can be more positive thinking, yaitu untuk finding your why, set goals, and have faith. Ini menurut saya juga strategi yang sangat useful karena ketika dunia eksternal, ketika dunia di luar kita ini sedang kacau, banyak sekali masalah, terkadang strategi terbaik adalah untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan fokus dengan target kita masing-masing untuk membangkitkan semangat kita. So, pertama, tanyalah kepada dirimu sendiri, why? Kenapa? Kenapa kamu belajar dan bekerja? Kenapa kamu ingin meraih impian dan cita-citamu? Apa dan siapa saja yang menginspirasimu? Terkadang kita merasa males atau nggak termotivasi untuk belajar atau bekerja itu karena kadang kita lupa kenapa sih alasan kita mulai di titik awal itu. Kayak apa yang membuat api kita itu nyala in the first place. Jadi ketika misalnya kamu, merasa males atau nggak motivasi, ingatkanlah kepada dirimu why you started. Kenapa kamu mulai di perjalananmu untuk meraih cita-citamu ini. So that's the first thing, asking yourself why. Kemudian yang kedua, jika misalnya teman-teman merasa kewalahan karena ini sedang waktu-waktu yang stressful, helpful juga bagi kita untuk membuat target. Target itu bisa short term atau long term, dan itu bisa membuat kita semangat untuk bisa, pokoknya aku akan meraih target itu begitu. Jadi contohnya bagi saya kemarin, walaupun pandemi, aku bisa tetap dapat nilai yang oke gitu. Itu targetku. Nggak harus nilai A, nggak harus yang perfect. Pokoknya masih oke aja lah, nggak masalah. Sehingga pada, in the big picture,
performaku bisa tetap bagus. So I invite teman-teman untuk melakukan hal itu juga. Mungkin buatlah target kecil-kecil per semester atau per minggu atau per bulan yang bisa memotivasi teman-teman untuk bisa produktif. Kemudian yang terakhir, believe in yourself, have faith. Percayalah kepada dirimu sendiri bahwa mungkin kamu sekarang sedang stres, mungkin kamu sekarang sedang sedih, cuman kamu pasti juga punya kemampuan untuk bisa kembali produktif, untuk bisa kembali doing your best again. Karena penting bagi kita untuk percaya kepada diri kita sendiri, karena sebelum orang lain dan sebelum alam semesta bisa percaya pada dirimu, kamu harus pertama-tama percaya kepada dirimu sendiri. So, right, inilah poin pertama saya untuk bagaimana kita bisa mengubah dan men-trick mindset kita untuk bisa lebih positif dan lebih semangat. Dan like I said earlier, ini adalah hal yang paling penting karena it all starts in your head, semuanya mulai dari otak kita. Jadi inilah hal yang pertama. Nah, dari sini mari kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah time and energy management. Nah, setelah tadi juga di intro, kayaknya udah dibilang banyak kan tentang bagaimana memanage waktu. Beberapa dari teman-teman sudah lebih familiar dengan konsep mengatur waktu, betul kan? Nah, tapi di satu sisi, bagi kita untuk bisa produktif, itu bukan cuma tentang mengatur waktu, tapi juga tentang mengatur energi kita. So, energy management. Tapi apa itu energy management? Nah, lebih dari sekedar mengatur waktu, energy management adalah tentang mengatur kapasitas kita bekerja dan energi kita untuk bisa produktivitas kita. Karena jika kita hanya mengatur waktu, tapi kita tidak mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan kita bekerja, akan kurang efektif gitu produktivitas. Jadi untuk energy management, strateginya Vira bertanya kepada diri Vira, saya untuk bisa fokus untuk bisa bekerja. Contohnya, apakah Anda orang yang mampu untuk fokus 5 jam berturut-turut? Karena kan ada orang tuh yang kayak, oke, sekali duduk 5 jam langsung selesai semua gitu, nggak langsung fokus. Cuman, the thing is, kalau ternyata kamu bukan orang yang seperti itu, tapi kamu memaksa dirimu untuk fokus selama 5 jam berturut-turut, pasti nggak efektif kan produktivitasnya. Jadi tanyalah apakah kamu orang yang seperti itu, atau kamu orang yang bekerja lebih baik ketika kamu memberikan dirimu waktu untuk beristirahat sejenak di antara pekerjaanmu. And bagi saya sendiri, saya menemukan kalau maksimal saya bisa fokus itu 2 jam. Lewat dari 2 jam, saya mulai hilang fokus, mulai lebih gampang teralihkan perhatiannya. Jadi strategi yang paling berguna bagi saya, how-nya adalah saya bekerja 2 jam, habis itu istirahat, habis itu bekerja 2 jam lagi, habis itu istirahat, and so on. Jadi inilah hal yang pertama yang harus kita pikirkan untuk energy management. Kedua, kita harus bertanya, when? Kapan? Apakah Anda tipe orang yang bekerja lebih baik di pagi hari atau di malam hari? Dan tanyalah kepada diri Anda sendiri, kira-kira kapan waktu terbaik bagi dirimu untuk melakukan pekerjaan dengan karakteristik tertentu. And this is really important karena kan kita dalam sehari tuh banyak tipe tugas yang kita kerjakan. Dan itu semua tidak menggunakan sisi otak yang sama, itu sisi otak yang berbeda-beda. Jadi pikirkanlah kira-kira bagaimana fokusmu di sepanjang hari, dan kira-kira kapan waktu terbaik bagimu untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, contohnya bagi saya tuh tahu, udah sadar dari dulu, kalau saya paling fokus, paling bisa mancep hal-hal pelajaran baru tuh di pagi hari. Jadi saya berusaha sebisa mungkin kalau kuliah, dengerin kuliah, atau kelas, saya ambil kelas yang pagi hari. Kemudian selesai itu siang hari, sore hari, saya masih bisa fokus, dan disitulah waktu di mana saya mengerjakan PR dan tugas. Sementara di malam hari ketika energi saya sudah mulai menurun, saya memilih untuk mengerjakan hal-hal yang lebih fun, yaitu menurut saya pekerjaan part-time saya cukup fun karena saya suka membuat video edukasi tentang sains. Jadi itu biasa saya kerjakan di malam hari, because I think that's a good way to like end my day. Jadi ketika saya mengetahui kemampuan bekerja saya dan kayak kapasitas saya,
hal-hal inilah membantu saya nantinya untuk memanage waktu saya, sehingga tugas-tugas yang saya kerjakan itu sesuai dengan kemampuan otak saya di jam itu gitu. Semoga itu masuk akal. And jadilah energy management ini kemudian bisa kita pikirkan sebagai strategi yang nantinya akan membantu kita untuk memanage waktu. So, think about this first, pikirkanlah terlebih dahulu apakah karakteristik bekerjamu dan kapan waktu terbaik bagimu untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Dan dari sini kita bisa menggunakan pengetahuan kita akan energy management untuk memanage waktu kita. Dan satu tips terbesar saya untuk time management, please make a to-do list. Teman-teman yang rajin buat to-do list, yang buat daftar tiap hari, apa yang mau dikerjakan, if you've already done that, you will know how helpful it is. Karena to-do list ini sangat membantu kita untuk bisa stay on track. Karena kan kita sering tuh, misalnya malam ini aku kepikiran, oh ya besok aku mau ngerjain A, B, C, D. Cuman tapi besok gitu kalau nggak ditulis, pasti sering aku kayak, oh iya tadi niatnya mau ngerjain ini, tapi lupa gitu. Nah, oleh karena itulah aku rajin banget buat to-do list, antara pagi-pagi sebelum aku mulai melakukan apapun, atau malam hari, malam sebelumnya, di mana di to-do list aku beneran menulis semua hal-hal yang ingin aku lakukan di hari itu, dan aku taruh di mejaku, di samping sini. Jadi setiap saat aku melihat to-do list itu, aku akan teringat apa yang harus aku kerjakan. Dan masalah to-do list, kita juga harus berpikir tentang apa yang perlu diprioritaskan. And well, obviously, menurut saya, dahulukan hal-hal yang deadline-nya dekat, hal-hal yang lebih, urgent dan harus diselesaikan segera. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, how dan when ini juga bisa membantu strategi untuk membuat to-do list, gitu. Dan to-do list bisa dibuat dengan berbagai macam. Saya sendiri suka pakai planner. Ini planner itu bisa dibeli di toko buku atau I think online store juga sekarang banyak yang jual planner. Kalau pingin yang formatnya cantik, aku suka yang formatnya cantik, jadi aku pakai planner. Tapi kalau teman-teman males beli planner, bisa pakai sekedar secari kertas aja seperti ini, di mana teman-teman taruh 1, 2, 3, semua yang harus dikerjakan, dan ketika sudah selesai bisa dicentang atau dicoret, dan ini simple banget, but you have no idea, it's so helpful. Atau mungkin kalau teman-teman lebih tipe orang yang digital, nggak suka pakai kertas atau males bawa kertas, bawa pulpen kemana-mana, bisa juga to-do list dibuat di aplikasi Notes aja di HP gitu. Simple kan, itu HP kan selalu dibawa kemana-mana, Notes juga bakalan selalu ada. Jadi you can do that, atau bisa ada aplikasi-aplikasi juga yang sifatnya tuh planner atau planning. Vira juga waktu itu sempat pakai Habitica, I think this was a good one. Tapi pribadi favorit Vira Notion. Notion ini keren banget. Nanti kalau misalnya kita mau diskusi lebih lanjut tentang Notion atau sistem time managementnya Vira yang lebih detail, nanti bisa diskusi. So, inilah poin kedua. Setelah kita berhasil mengubah mindset kita, dan kita merasa lebih semangat lagi, kita kayak, oke, mari kita mulai planning energi kita dan memanage waktu kita. Inilah yang kita lakukan sampai sekarang. Nah, and so those were the 2 points that I talked about. Kedua kebiasaan Vira yang sudah Vira bicarakan. Kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang menetapkan batasan. So right now mungkin masih sedikit abstrak, apa sih maksudnya menetapkan batasan, begitu kan? Nah, sebelum saya masuk further, saya ingin nanya, teman-teman pernah nggak ngerasa ketika sedang kerja atau lagi ngerjain PR atau tugas gitu, sampai di suatu titik di mana teman-teman tuh beneran fokus, beneran kayak nggak teralihkan gitu, you're like in the zone, beneran kayak ngerjain gitu, nggak pingin diganggu gitu. Aku juga ngerasain itu, when you're in that zone, kayaknya rasanya on fire banget gitu kan. Nah, ketika kita berada di situ, itu berarti kita sedang masuk di work mode. Kita sedang dalam mode bekerja, di mana kita kayak beneran, oke, aku beneran on fire banget nih sekarang, lagi passionate banget, aku mau fokus ngerjain ini, jangan diganggu gitu kan. Nah, itu kan
kalau kita berada di mode itu pasti kita merasa sangat produktif banget dong. Sementara ketika kita sedang, leye-leye, lagi nggak bekerja, lagi relax, kita itu sedang berada di rest mode, di mana kita, kita santai, otak kita nggak merasa dia perlu bekerja keras, and well, obviously ketika kita ingin produktif, pastinya kita lebih ingin bisa berada di work mode dan tidak di rest mode. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memprogram otak kita untuk bisa memasuki work mode lebih cepat dan bisa bertahan di dalam work mode lebih lama. Inilah pentingnya untuk menetapkan batasan. Untuk melakukan hal ini, kita perlu untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas antara waktu dan tempat bagi kita untuk bekerja dan beristirahat. So, mari kita explore apa saja batasan yang bisa kita buat. Pertama, yang sudah jelas, batasan fisik, yaitu membuat sebuah area bekerja, workspace di rumah, di mana area ini nih khusus untuk bekerja saja. Tetapkanlah satu daerah yang khusus untuk bekerja. Contohnya ini ada satu gambar yang saya ambil dari video YouTube. Ini dia di sini work zone, dan di sini dia work free zone. Jadi ketika kamu duduk di tempat ini, di sebuah tempat yang kamu dedikasikan hanya untuk bekerja atau belajar, jangan main HP, jangan buka sosmed, ini khusus hanya untuk bekerja, hanya untuk belajar. Dan kenapa penting bagi kita untuk membuat perbedaan area ini antara area bekerja dan area tidak bekerja? Karena ketika kita mulai disiplin dengan oke, setiap kali aku duduk di sini, targetku adalah untuk bekerja, pemikiran kita akan mulai untuk mengaitkan tempat itu dengan kegiatan belajar dan kegiatan bekerja. Jadi setiap saat aku duduk, aku tahu oke, ini area kerjaku, so I'm here to do work, aku di sini untuk bekerja, aku di sini nggak untuk main-main. Dan oleh karena itulah penting untuk membuat daerah yang terpisah antara daerah kerja atau daerah istirahat. Dan kalau misalnya saya juga tahu teman-teman mungkin banyak yang kayak, tapi meja belajarku di kamar, aku belajar dari kasur. There are still ways that you can create that separation. Aku pun juga, ini meja belajarku di kamar, cuman ya aku disiplin. Setiap kali aku duduk di meja ini, aku akan belajar. Tapi kalau aku istirahat, aku mundur, aku ke kasur gitu. Atau kalaupun teman-teman belajar di kasur nggak punya meja belajar gitu kan. Misalnya nih posisi tidurnya teman-teman biasanya misalnya di sini bantal ya, biasanya kan tidur gini. Coba aja belajar itu posisinya jangan sama, cuman kayak agak angle-nya tuh beda, karena bahkan hal sekecil itu tuh bisa membantu kita untuk memprogram otak kita kalau kayak, oke, kalau posisiku gini, berarti aku lagi istirahat, kalau posisiku gini, berarti aku lagi kerja gitu. Dan ini penting banget untuk disiplin dengan batasan ini, karena seperti aku bilang tadi, ini bisa membantu memprogram otak kita untuk memasuki work mode lebih cepat, dan lebih gampang, sehingga kita bisa lebih produktif dan lebih optimal. Nah, oke, bentar minum dulu. Nah, setelah kita selesai membicarakan tentang batasan secara fisik, ada batasan satu lagi yang juga harus kita waspadai, yaitu batasan mental. Lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memprogram otak kita untuk memasuki work mode. Nah, sejak work from home ini ya, aku rasa awal-awalnya aku juga, teman-teman mungkin juga ngerasa, banyak kan yang mungkin bangun tidur gitu, langsung buka laptop, langsung masuk Zoom, langsung ikut kelas, langsung ngerjain PR gitu kan. That's cool, but the thing is, itu mungkin bukan strategi yang terbaik. Dan bagaimana kita bisa, karena kan kalau kita langsung bangun tidur, otak kita tuh butuh waktu untuk memproses, untuk loading, untuk bisa masuk work mode. Jadi jika kita bangun tidur langsung memaksa otak kita untuk bekerja, dia akan lebih gampang untuk burn out. Jadi kunci yang pertama adalah kita mesti belajar untuk membuat sebuah rutinitas pagi sebelum kita mulai bekerja atau belajar. Dan ini penting banget karena pikirkan aja, sebelum COVID, puluhan dan belasan tahun yang kamu jalani sebelum COVID terjadi di 1 tahun terakhir ini,
kan pasti sebelum kita berangkat ke sekolah atau berangkat bekerja, kita punya rutinitas pagi kan, baik itu mandi, ganti baju, sarapan. Nah, kita sudah terbiasa melakukan rutinitas ini sebelum kita mulai bekerja. Maka otak kita pun sudah terbiasa juga untuk menyiapkan dirinya memasuki work mode ketika kita melakukan rutinitas-rutinitas ini. Jadi basically rutinitas pagi itu kita memberi waktu bagi otak kita untuk loading, untuk buffering, dan akhirnya dia bisa sadar, oh, oke, sekarang aku sedang berusaha untuk memasuki work mode, begitu. Jadi buatlah rutinitas pagi yang sesuai dirimu saja, tidak harus eksesif, bisa sesimpel mungkin, bisa cuma mandi, atau skincare, ganti baju kerja walaupun cuma di rumah. Ini contohnya, ini baju aku udah pakai dari pagi karena it makes me feel like I'm working and I'm not just laying around, and mungkin bisa buat sarapan, olahraga, kopi, dan lain-lain. Contohnya ini, saya suka gambar ini karena ini ilustrasi yang bagus banget, kayak sebelum kopi, aku stres, nggak siap untuk belajar, cuman setelah aku minum kopi, oke, aku sudah siap untuk bekerja dan belajar. So, yeah, that's the first thing, menetapkan batasan antara kapan waktu kamu mulai bekerja. Dan itu bisa kamu lakukan dengan membuat sebuah rutinitas pagi sebelum kamu memulai aktivitas. Nah, selain ini juga, bagaimana dengan batasan mental ketika kita sedang di tengah hari? Ini kan batasan mental ketika kita memulai hari kita. Nah, bagaimana kita bisa fokus pada pekerjaan kita dan tidak terpengaruh oleh pengalih perhatian? Nah, the thing is, ini jawabannya juga ada pada menetapkan batasan waktu untuk bekerja dan batasan waktu untuk beristirahat. Karena ketika kita susah fokus atau perhatian kita teralih, itu berarti otak kita sedang lelah dan dia butuh istirahat, dia burn out, and you need to give it a break. Jadi sebisa mungkin ini agak kontradiksi gitu mungkin beristirahat untuk bisa produktif, but it makes sense karena otakmu ini perlu waktu untuk beristirahat. Jadi sebisa mungkin selipkan di jadwalmu waktu untuk beristirahat atau refreshing dan batasilah dengan wajar tentunya. Jadi bagi saya sendiri ini contoh cuplikan dari jadwal saya, ini lagi tengah-tengah kelas, tengah-tengah mengerjakan tugas gitu, saya tetap menyelipkan waktu untuk break, untuk beristirahat, di mana saya beneran menjauh dari pekerjaan saya bangkit dari meja belajar saya ini, and do things that yang memberi saya energi, yang bisa refreshing, entah itu nonton YouTube, atau baca buku, atau ngobrol sama roommates, or something like that. Dan kemudian, setelah waktu beristirahat kita selesai, kita bisa kembali ke pekerjaan kita lebih segar, dan kita akan merasa lebih siap untuk memasuki work mode dan fokus lagi. So, yeah, here are more ways. Ini adalah satu kebiasaan lagi yang sangat membantu saya untuk bisa stay produktif dan stay semangat. Jadi ini udah yang ketiga. Jadi saya udah bicara tentang mengganti mindset, time and energy management, kemudian menetapkan batasan. Dan berhubungan dengan menetapkan batasan ini, justru hal yang sangat membantu saya bukan cuma sekedar produktif, tapi juga untuk tetap waras, untuk tetap stay sane dan gak stres dan gak kewalahan, itu untuk bisa belajar untuk merawat diri kita sendiri. Ini mungkin lagi-lagi kedengarannya agak kontradiksi gitu ya. Cuman ketika kita tidak merawat diri kita sendiri, akan susah bagi kita untuk bisa fokus dan kembali ke pekerjaan kita. Jadi sebisa mungkin walaupun di rumah, carilah balance, carilah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Nah, first thing I want to say, kalau di sini ada teman-teman yang mungkin merasa dirinya workaholic, alias kalian merasa kalau kalian harus terus bekerja, kayak kalian nggak pantas beristirahat, I really respect that. Saya sangat respect dengan semangat kalian untuk bekerja nonstop. Namun, pada kenyataannya, you can't do that. You can't always work. Kita tidak bisa bekerja terus-menerus dari saat kita bangun sampai kita tidur. Jadi, sebisa mungkin kita harus bisa belajar untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat dan menjauh sebentar dari pekerjaan kita. Dan kalau misalnya ini masih kurang masuk akal, bisa dipikirkan dengan analogi seperti ini. Kita untuk hidup, kan,
kita kan bernafas. Nafas itu kan kita perlu tarik nafas, perlu buang nafas. Pikirkan pekerjaan-pekerjaanmu, belajar, bekerja, membantu orang lain, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, itu aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu seperti kita membuang nafas, we're exhaling. Karena kan kita membuat sesuatu. Kita menggunakan energi kita menggunakan waktu kita untuk membuat sesuatu. Nah, but the reality is, pikirkan saja kita bernafas, kita nggak bisa terus-menerus membuang nafas kan. Eventually kita harus menarik nafas juga, sehingga nantinya kita bisa membuang nafas lagi. We need to inhale before we can exhale. Jadi pikirkanlah seperti ini, ketika kita beristirahat, itu kita membolehkan diri kita untuk menarik nafas, sehingga nantinya kita bisa kembali bekerja lagi. So this is why it's important to take a break, because you need to inhale and before you can exhale. Dan di satu sisi untuk merawat diri kita juga termasuk mengatasi stres, karena well, you know, mungkin tadi kita sudah berbicara tentang mengubah mindset and all that, tapi kadang walaupun kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengubah pola pikir kita untuk bisa lebih positif, untuk bisa lebih semangat, kadang well, dalam proses dan perjalanannya tetap ada potensi bagi kita untuk merasa stres, cemas, dan gelisah. Dan inilah beberapa cara bagi Vira untuk mengatasi stresnya Vira sendiri, dan yang kemudian juga bisa membantu Vira untuk happy lagi. Dan yang pertama yang paling penting adalah jangan diabaikan, don't ignore it, you have to feel it. Kalian harus merasakan stres itu, jangan kayak, oh aku nggak boleh stres. Boleh izinkan dirimu untuk merasakan stres untuk sebentar saja. Karena semakin kita menahan perasaan kita, akan semakin besar kemungkinan untuk perasaan itu untuk meracuni kita dari dalam. Dan itu dari situlah kemudian stres ini justru bisa menjadi lebih parah. So, ketahuilah jika misalnya kamu merasa dirimu sedang stres, jangan abaikan, rasakan. Dan kemudian let it out, keluarkan, jangan ditahan di dalam. Curhatlah ke teman atau keluarga atau orang yang kamu percayai. Atau mungkin jika kamu tipe orang yang lebih suka memproses perasaanmu sendiri, atau kurang nyaman untuk bercerita tentang stres ke teman atau ke keluarga, kamu bisa membuat jurnal atau diary. Vira sendiri juga punya ini jurnalnya Vira, diary-nya Vira, di mana kamu bisa menulis curhatanmu itu ke kertas, dan ini bisa menjadi seperti refleksi pribadi. Dan for me, it's really helpful, karena itu beneran tiap hari tuh Vira bisa mengeluarkan semua unek-uneknya Vira di kertas, kemudian bisa Vira baca ulang, dan itu seperti melepaskan stres Vira gitu, kayak Vira keluarkan dari dalam diri Vira ke kertas ini. So you can also do that, and also just speak to the people you love when you're feeling stressed. Kemudian yang terakhir tentang mengatasi stres adalah temukan kira-kira find the cause and seek help. Kira-kira apa yang membuatmu stres, kira-kira apa source-nya. Kemudian jika misalnya tetap parah, carilah bantuan. Mental health is important, penting bagi kita untuk merawat kesehatan mental kita, dan jika misalnya kita perlu mendatangi seorang guru atau mentor atau seorang profesional untuk kesehatan mental kita, lakukanlah, karena itu sangat membantu untuk kita mengatasi dan mengurangi rasa stres kita. So, ya, itulah cara saya mengatasi stres, yang dimana saya membuat sebuah kebiasaan untuk merawat diri saya. Saya melakukan step-step ini. Dan terakhir tentang merawat diri kita sendiri, be your own cheerleader. Jadilah seseorang yang bisa menyemangati dirimu sendiri. Karena you can do that. Dan setiap saat kamu merasa sedih, kamu merasa stres, well, it's okay to not be okay. Kayak drama. It's okay to not be okay, but it's not okay to stay that way. Kalau misalnya teman-teman merasa sedih atau stres atau gelisah, itu nggak apa-apa. Cuman ketahuilah kalau berlama-lama dalam perasaan stres dan sedih itu juga bukan sesuatu yang baik. Jadi belajarlah untuk menyemangati dirimu sendiri dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi seperti saya bilang sifatnya tuh inhale, menarik nafas yang bisa memberimu semangat, dan
aktivitas rekreasi ya, jangan keluar karena masih COVID, kalau keluar pakai masker. Ya, tapi pokoknya melakukan hal-hal yang bisa menyemangati dirimu sendiri. Contohnya mungkin sambil bekerja, kita bisa sambil mendengarkan musik yang menyenangkan atau menenangkan. Ini merawat diri kita kan, karena kan itu membuat kita happy begitu. Atau kita juga bisa ketika kita stres, menjauhlah dari pekerjaan kita untuk sejenak dan melakukan hal-hal yang bisa membuat moodmu lebih baik dan kemudian membuatmu semangat untuk bisa produktif lagi. Baik itu mungkin baca buku, nonton YouTube, nonton anime, nonton K-drama, anything, atau snacking, atau olahraga, anything. Because, like I said earlier, sebelum kita bisa bekerja, sebelum kita bisa belajar, kita harus bisa belajar untuk merawat diri kita sendiri. Karena pikirkanlah, jika kita belum bisa hadir untuk diri kita sendiri, jika kondisi kita sendiri tidak baik, bagaimana kita bisa hadir untuk orang lain? Bagaimana kita bisa belajar, bekerja, dan melayani orang lain? So, take care of yourself. Rawatlah dirimu sendiri. So, ya, itulah hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang membantu saya bisa tetap sehat, healthy, dan produktif selama pandemi ini. Dan sebelum saya akhiri, I just want to say, take it easy, don't be too hard on yourself. Ini adalah jelas waktu-waktu yang sangat stressful untuk kita semua. Suatu hari mungkin kamu merasa energimu 100%, tapi di beberapa hari mungkin energimu hanya 60% atau hanya 25%, atau mungkin di beberapa hari kamu tidak merasa punya energi apapun, and that's okay. Jangan merasa terbebani kalau setiap hari kamu harus selalu bekerja, harus selalu produktif. Jika misalnya dirimu butuh waktu untuk merawat dirimu sendiri, do it. And finally, I just want to say, seperti di film High School Musical, we're all in this together. Kita semua sedang menjalani hal ini bersama-sama. Kamu tidak sendirian. You're not the only one struggling. Kita semua sama-sama terpengaruhi oleh COVID-19. Kita semua sama-sama harus tetap belajar dan bekerja dari rumah. Kita semua sama-sama berusaha untuk tetap produktif, untuk tetap positif, dan kita semua hanya berusaha untuk bisa bertahan. So, you're not alone. Kita semua sama-sama berjuang, jadi marilah kita saling menyemangati sesama. And you got this. And yeah, lastly, jika misalnya teman-teman pingin punya resources yang lebih banyak, pingin lebih tahu tips lebih banyak, Vira punya YouTube channel, masih kecil, but you know it's okay. Ini video Vira yang ini dan yang ini juga, itu juga banyak tips-tips tentang staying produktif gitu. Jadi jika teman-teman pingin check out, bisa cek di YouTube, nama Vira aja. Dan oh ya, satu hal lagi, emang videonya Vira dalam bahasa Inggris, cuman don't worry, ada subtitle bahasa Indonesianya kok. So yeah, go ahead if you want to check that out. Kalau teman-teman pengen tahu tips-tips lebih banyak tentang bagaimana Vira bisa produktif atau menjalani keseharian Vira selama di UC Berkeley sama sekolah online. So yeah, that's it. Thank you so much for coming. I had so much fun. Semoga tips-tipsnya tadi berguna dan bisa teman-teman praktikkan. And ini sosmed dan kontaknya Vira. Jika teman-teman ingin chatting-chatting lebih lanjut lagi, feel free to contact me there. And yeah, thank you. Oke, makasih banyak Vira, materinya luar biasa ya. Tadi kita juga sangat tertarik dengan apa yang Vira sampaikan, dan saya mencatat ada beberapa poin penting yang harus sama-sama kita notes, gimana caranya supaya benar-benar bisa produktif gitu ya. Yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa menemukan strong why-nya kita gitu ya. Kekuatan kenapa kita harus berbuat kayak gitu. Karena memang di masa pandemi kayak gini tuh banyak hal-hal yang mungkin membuat kita jadi insecure, buat kita jadi minder kayak gitu ya. Kita merasa kalau kita yang paling nggak produktif gitu-gitu kan. Karena misalnya di rumah aja dan lain-lain. Tapi tadi Vira menjelaskannya cukup detail dan buat kita cukup paham gitu gimana cara untuk bisa mempercayai diri sendiri, believe yourself. Dan yang paling penting tadi ada
3 poin, gimana mindset kita benar-benar harus bagus gitu ya, energi management kita, dan menerapkan batasan-batasan gitu ya. Jadi memang benar sih, kadang kalau kita terlalu memporsir diri kita untuk bekerja, untuk belajar juga nggak bagus gitu ya, bisa stres nantinya gitu. Jadi memang ada di mana waktu-waktu untuk kita me time gitu ya, hal-hal yang kita suka itu ya kita lakukan gitu. Dan ketika memang waktunya kita kerja, kita belajar, ya di sana memang benar-benar kita belajar gitu. Dan ketika kita belajar, jangan sampai ada hal-hal yang mendistraksi kita gitu. Memang seringnya gitu ya, kadang kalau kita lagi belajar, ada chatting masuk gitu, dibalas gitu. Biasa gitu ya, mulai dari chatting masuk, jadinya scroll 2 jam habis gitu. Jadi menarik sih apa yang tadi disampaikan sama Vira, karena detail ya. Termasuk juga jam-jam di mana kita bisa produktif, terus waktu favorit kita belajar gitu ya. Dan itu tadi, berikan sisa waktu atau spare time itu untuk hal-hal yang kita sukai gitu. Hobi-hobi kita bisa jadi hal-hal yang lain. Ya walaupun misalnya kita sukanya nyanyi gitu ya, it's okay mau nyanyi di kamar gitu ya, kalau selama itu adalah hal yang membuat kita senang gitu ya. Oke, Vira, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Kita mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab ya, Vira. Yang pertama dari Dinda Andaru. Ini salah satu mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Sumatera Utara. Nah, dia bertanya, salah satu sumber stres adalah ujian. Weh, ini kayaknya yang lagi ujian ini ya. Dan mau dong Kak, tips dari Kak Vira, gimana caranya Kakak manage stres dalam masa ujian ini? Thank you before. Oke, langsung aku jawab aja Kak, atau gimana? Ya boleh, langsung jawab aja Vira. Oke, jujur aja, I totally understand. Vira juga Desember kemarin ujian akhir semester dan masih jelas banget itu, kayak vivid banget keinget ketika stres-stresnya ujian itu gimana. I think seperti yang Vira tadi kan, Vira ada cerita tuh tentang fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan gitu kan. Kadang Vira rasa salah satu sumber stres terbesar ketika ujian itu kita merasa kita sudah belajar banyak sekali, cuman kadang kita masih stres, tapi gimana kalau aku masih kurang belajarnya, aku seharusnya mungkin masih bisa belajar lebih, masih bisa mempelajari hal yang lebih banyak. But the thing is, kan pertanyaan yang bakalan ditaruh dosen di ujianmu itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan, right? Yang bisa kamu kendalikan hanyalah, berusahalah untuk mengatur waktu dan belajar sebisa mungkin. Jadi kayak gimana ya, just like focus on tugasmu untuk bisa tetap belajar dan untuk bisa tetap, latihan soal dan lain-lain, tapi habis itu sisanya lepaskanlah dan kayak, leave that to the heavens. Lakukanlah hal-hal yang ada di dalam kendalimu, yaitu belajar, yaitu review, dan lain-lainnya. Cuman habis itu ya, let it go. After that, there's nothing else that you can do, gitu sih. Dan satu lagi yang menurutku stressful juga kan, kalau waktu ujian tuh kita terlalu stres dengan nanti hasilnya gimana gitu kan, nilai dan ranking dan lain-lain. Vira sendiri juga masih belum 100% berhasil dengan tips ini, but I think it's just like ketahuilah bahwa nilai dirimu, your worth itu tidak terkait dengan nilai yang kamu dapatkan di sekolah atau di universitas atau dimanapun. Kayak even though you get a bad score or even though you're not doing well, you're still worthy. Kamu masih punya nilai dan kamu masih, bukan berarti kamu nggak pintar, mungkin cuman ya dosenmu ngasih pertanyaan yang aneh. Kayak kemarin aku juga ngerasa, aku pas ujian matematika semester lalu itu kayak soalnya it's so weird and I didn't do well, but you know what, aku bukan cuman sekedar nilai, aku bukan cuman sekedar angka yang ditaruh di sebuah kertas, aku tuh lebih
dari hal itu. Aku seorang kakak, aku seorang anak, aku seorang teman, and that helps to like lessen the stress, bahwa kalau dirimu tuh bukan cuma sekedar nilai. Dan yeah, I feel like those are some of the ways aku bisa manage rasa stres ketika aku ujian. Dan sekali lagi, kalau kita terlalu fokus kepada nilai dan nanti hasilnya gimana, itu kita fokus kepada titik akhir kan. Sementara bagaimana kalau kita enjoy aja perjalanannya, focus on the journey, not on the destination. Jadi jangan terlalu stres dengan, kadang kalau kita stres ketika ujian tuh pasti kan kita stresnya nantinya ini nilainya gimana gitu kan. Cuman you know what, just do your best and enjoy the journey. And jika misalnya dalam perjalananmu ini you actually do your best, pasti hasilnya akan mengikuti. So I feel like aku sendiri juga bukan berarti sama sekali nggak stres. Kalau misalnya ujian, aku sendiri juga kadang masih stres. Jadi we're all in this together. Dan itulah tadi beberapa tips yang bisa membantu saya untuk tetap kayak memanage stres saya ketika musim ujian. I hope that was helpful. Oke, Vira. Gimana, Dinda? Udah kejawab, Dinda? Oke. Udah ya. Aman banget sudah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Vira. Ini sedikit menarik dari Aji Bima. Dia bertanya, menurut kamu apakah efektif cara belajar yang sifatnya online seperti itu ya, dari mulai instansi SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi? Kalau menurut saya itu kurang efektif gitu. Nah, menurut Vira gimana nih? Karena kita kan nggak ada sistem tatap muka ya, karena ini lagi di pandemi. I think it depends, tergantung sih, karena memang gimana ya, kan kalau kita belajar itu ada dua faktor kan, ada faktor siswa, ada faktor guru juga. Dan I think it depends on bagaimana kedua pihak bisa memanfaatkan kesempatan sekarang ini. Pastinya ada ups and down-nya, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Kekurangannya belajar online mungkin kita merasa kayak kurang engage karena secara online kita nggak berada di sebuah ruang kelas di mana kita bersama murid-murid yang lainnya, begitu kan. Cuman di satu sisi ada tergantung gurunya juga gitu kan. Kalau gurunya nggak pinter dengan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, and then that way there's gonna be problems. Jadi gimana ya, saya rasa bagi online learning agar bisa efektif, itu kedua pihak, guru dan murid juga harus sama-sama punya effort. Dan itu sih menurutku memang kuncinya di online learning ini. Kita harus lebih disiplin, harus lebih proaktif memang agar bisa efektif. Karena kan kalau kita di sekolah atau di kampus gitu kan gampang gitu kan, kayak bisa disiplin karena kita di sebuah institusi, kita di sebuah sekolah, di sebuah ruang kelas, di mana di situ memang kita tugasnya untuk belajar, untuk bekerja. Sementara kalau kita di rumah, work from home, kadang kita merasa mau aku di rumah kok, ini bukan waktunya aku bekerja, begitu kan. Dan oleh karena itulah saya rasa agar bisa efektif, kedua pihak harus bisa lebih proaktif dan dalam caranya mengajar dan belajar juga, begitu. And kalau bagi saya sendiri, I think there's not really much of a difference. Kalau bagi saya, mungkin saya sendiri juga bersyukur kebanyakan profesor-profesor saya di Berkeley ini beliau pintar menggunakan kayak Zoom atau resources lain untuk mengajar secara online. Jadi saya murid-muridnya masih bisa belajar dengan kondisi yang it's still pretty effective in my opinion. Cuman di satu sisi lagi kadang tuh justru kita ketika belajar online ada beberapa murid justru yang merasa lebih
lebih pede gitu. Kayak misalnya bertanya gitu kan. Karena kan kalau di kelas kita kalau semuanya kelihatan, pasti kan agak malu gitu mau angkat tangan gitu kan. Sementara kalau di Zoom, kadang kita kalau matiin kamera gini kan nggak kelihatan muka kita. Jadi kadang kita beberapa murid tuh aku notice ada yang ngerasa nggak gitu malu untuk tanya karena sekarang mereka bisa matiin kamera masih bisa tetap nanya gitu. So yeah, I think it depends on which school and like bagaimana muridnya dan gurunya juga. Cuman ya memang saya sendiri juga merasa kalau misalnya ditanya gitu ya, mau tetap lanjut sekolah online atau sekolah in person tatap muka, pastinya saya juga bakalan pilih sekolah tatap muka karena it's just more fun and I think fun-nya itu juga mempengaruhi efektivitas. Cuman ya sekarang sayangnya kita apa ya? We have no choice. Kayak sekarang kita nggak gitu punya pilihan untuk bisa sekolah online atau tatap muka karena beneran sekarang ini belum aman sama sekali. Please, I don't think we can do that yet karena Berkeley pun kayaknya sampai tahun ini, semester ini pun masih full online dan walaupun sudah mulai ada vaksin dan lain-lain, kita masih menjaga dan memonitor COVID ini dengan serius karena memang sekarang we have no choice for things to be online dan oleh karena itulah we're here to talk about bagaimana kita bisa tetap produktif selama pandemi sehingga walaupun kita online kita masih bisa proaktif, kita masih bisa disiplin, masih bisa fighting untuk bisa tetap efektif selama online learning begitu. Itu sih menurut saya. Jadi memang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing sebenarnya, Fir ya. Tapi memang yang menjadi titik berat itu ketika di adik-adik yang SMP, SD gitu ya. Karena untuk buat bondingnya itu tadi ya. Betul banget. Memang sih kalau dalam konteks education yang lebih muda ya kan kalau kita university kita agak udah mulai lebih dewasa, udah agak mulai focused on studies, bukan berarti anak SMP nggak fokus ke studies ya, cuman emang saya juga sadar kalau SMP, SMA itu kadang faktor yang menyemangati kita untuk belajar itu kan teman gitu kan. Benar. Itu sih satu yang bisa saya rekomend, kayak saya sendiri sih nggak ngelakuin ini, cuman misalnya lagi Zoom kelas gini, buka Zoom-nya di laptop terus di HP tuh sambil video call sama temen gini, jadi taruh di bawah, jadi kayak kesannya tuh lagi di Zoom bareng-bareng sama temen gitu. I think that's helpful. So if you want to have that sense of lagi di kelas sama temen gitu, so itu sih. Oke Vira, ya kita berharap dan berdoa bersama lah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Karena memang ya tentunya pasti banyak kekurangannya gitu ya. Tapi ya inilah kenyataan yang memang harus sama-sama kita jalani. Oke, mungkin tadi ada yang raise hand ya. Kita ke yang raise hand dulu, Kila ya. Boleh Kila? Halo Kak Andre, selamat siang. Selamat siang. Silakan Kila. Oke, jadi selamat siang semuanya. Aku Kila. Kak Fir, aku mau nanya dong. Ini kan kita lagi gampang banget ke distract ya. How to stay focused as soon as possible, dan kayak di saat yang bersamaan, how we keep our demotivated. Like, you know what I mean, right? Nah, ya gitu sih pertanyaanku. Jadi poin pertama, gimana kita caranya fokus lagi? Misalnya kan kita lagi ada tugas atau apa, terus kayak kita ke distract. How to focus as soon as possible, terus cara kita nge-cope demotivated di tengah-tengah pandemi kayak gini. Okay. Yeah, sure. I totally understand. Aku juga sering banget lagi belajar gitu, terus terdistract, teralih perhatiannya. I think the best tip ever, misalnya ya, kamu lagi kerja, terus buka HP ada chatting gitu, terus scroll gitu kan. Akhir-akhir ini sering banget aku lakuin. Terus aku sadar, aku teralih. Ini HP aku lempar ke kasur biar dia jauh dari nggak di sampingku, so I can't look at it. Gitu sih. I think that's really helpful. Terkadang cara tergampang untuk tidak teralihkan adalah untuk menyingkirkan para pengalih perhatian, dan itu termasuk HP dan YouTube dan lain-lainnya. So
that's one way that help me stay focused. Atau kita juga bisa pakai, ada satu app yang aku suka pakai untuk bisa stay fokus. Pernah dengar nggak namanya Forest? Bisa sharing nggak ya? Kalau Forest itu dia sebuah aplikasi di mana kita bisa set timer, dan di timer itu aplikasi-aplikasi di HP kita tuh bakalan di close. Jadi kalau Forest lagi nyala, kita nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka YouTube, and any of that, ya sih udah banyak yang pakai Forest, dan itu ngebantu banget untuk menyingkirkan distraction. Karena kan ketika aplikasinya nggak bisa dibuka, well ya kita nggak ada yang bisa mengalihkan perhatian kita, begitu kan? And yeah, I think that's one way that you can use it. Dan did you know Forest ada di PC juga, itu bisa jadi extension di Chrome. Mungkin aku bisa share screen ya. Bentar. Forest. Nah, ini kelihatan nggak di atas ini aku punya extension ini Forest. Jadi ini ketika aku lagi nyalain timer, ini aku nggak bisa buka Instagram gitu misalnya ya, aku buat timer nih. Bentar aja. Ini dan timernya bisa kita set juga waktunya. Jadi ini kan aku lagi nyala nih timernya. Sekarang aku coba buka Instagram. Pasti dia nggak bolehin. Dan ini ngebantu banget untuk, biar kita fokus dan nggak teralih perhatiannya. Karena, nah, ini dia langsung tutup kan, aku nggak bisa buka Instagram. Karena my tree is still growing. And itu ngebantu banget untuk biar kita fokus, karena kalau kita nggak bisa buka hal-hal yang mengalih perhatian, ya perhatian kita tidak akan teralihkan, begitu. And masalah, mengurangi hal-hal yang tidak memotivasi kita, well, I think sekali lagi kembali ke menetapkan batasan ya, dan itu kan termasuk juga terkadang batasan itu termasuk batasan terhadap orang lain juga. Jadi, if there are people that kayak misalnya mereka justru membuatmu merasa lebih lelah dan mereka tidak memotivasi, well, mungkin bisa belajar untuk mengurangi interaksi dengan mereka, or jangan terlalu diopeni gitu. Dan I think juga kalau misalnya kita stres atau nggak termotivasi gara-gara pandemi ini, I think just talking about it to someone, kayak curhat ke teman, atau seperti aku bilang tadi, tulis jurnal, tulis diary, ini helpful banget sih. Kayak misalnya tulis aja gitu, aku hari ini merasa nggak produktif, aku merasa nggak termotivasi, semoga besok bisa menjadi lebih baik. Just little things like that, itu bisa sangat membantu untuk kayak menyemangati diri kita agar bisa merasa termotivasi dan terinspirasi lagi begitu. And yeah, and also just like giving yourself a break. Ini juga tadi aku udah omongin, ketika kita merasa nggak termotivasi, well, maybe it's time to go on YouTube and tonton video-video inspirasional. Karena aku kalau nonton video inspirasional kayak TED Talk atau kayak motivational talk gitu, aku pasti langsung kayak, oh oke, waktunya kerja lagi gitu. So, it's like little triggers like that, kayak hal-hal yang bisa menyalakan apimu lagi untuk bisa semangat lagi. Kayak ketahuilah apa hal-hal apa saja yang bisa melakukan itu pada dirimu. So, and do more of that if that makes you happy and if that makes you feel motivated. And semoga helpful, Kila. Oke, Vira. Kila gimana, Kila? Udah terjawab ya? Jawab. Oke, Kila. Makasih, Bang Andri. Sip, sama-sama. Thank you so much. Oke, Vira masih on fire ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Lanjut. Mantap ini, semangatnya Vira ini memang patut dicontoh. Oke, ada pertanyaan dari Anissa Aulia. Pertama kali Vira ke Berkeley, apa yang jadi perbedaan kebiasaan dalam belajar dengan di Indonesia? Atau ada culture shock dalam bidang pendidikan? Gimana cara Vira beradaptasi dengan itu, menyesuaikan itu? Oke. Jelas menurut Vira yang paling ada 2 sisi di koin yang sama tentang hal ini. Di satu sisi, menurut Vira, culture belajar di Amerika ini
mereka tuh lebih di sini orang-orang tuh lebih aware tentang mental health, tentang kayak kesehatan kita secara emosional, secara mental. Jadi as a result, orang-orang tuh banyak yang lebih sadar untuk kapan perlu beristirahat dan kapan kayak untuk nggak kerja terus-menerus, dan itu beneran topik yang itu penting banget dilaksanakan di sini, kayak mental health it's really important dibandingkan menurut Vira kalau di Indonesia masih mental health ini masih kurang dibicarakan kalau di Indonesia, and it's not really a priority. Sementara kalau di sini mental health ini beneran prioritas banget, dan itu termasuk juga di kayak cara kita belajar. Tapi di satu sisi lain juga, kadang itu berarti banyak juga murid-murid yang beristirahatnya itu agak, berlebihan. Kayak party atau minum, and itu awalnya culture shock juga sih bagi Vira, karena awalnya Vira mikir kuliah di kota, karena kan Berkeley ini kebanyakan anak-anak kuliahan kan yang berada di sini, karena like UC Berkeley is so big, dan jadi Vira pikir Vira bakal gak banyak gitu anak-anak yang seperti itu, cuman ternyata masih banyak juga. So I think that was a bit of a culture shock. Dan kalau Vira sendiri sih akhirnya Vira belajar untuk kayak ya iya beristirahat, cuman ya beristirahatnya yang wajar aja gitu. Jadi itu sisi yang pertama, sisi anak-anak yang kayak mengerti kapan perlu beristirahat. Tapi ada juga sisi di mana anak-anak yang they're working non-stop, mereka kayak beneran hard worker, workaholic, kayak di perpus tuh bisa semalaman berturut-turut. Like how do you do that gitu kan, kayak sehari minum kopi tuh sampai 4 gelas, minum energy drink sampai entah berapa banyak gitu kan. So that's the other spectrum, kayak anak-anak Berkeley yang sifatnya tuh hardcore, yang beneran mereka tuh kayak workaholic banget. Dan itu awalnya aku berpikir kayak how is that possible, kayak apa ya, ternyata bisa gitu ada culture education di mana muridnya tuh merasa terbebani untuk selalu bekerja dan untuk selalu produktif. Dan awalnya bagi Vira merasa respons pertama Vira kayak wow, they're working so hard, aku perlu bekerja lebih keras juga. Cuman kemudian aku sadar, I need to work hard. Cuman bukan bekerja keras sampai pada suatu titik yang itu destruktif. Like yes, you need to work hard, but not to the point of destroying yourself. Jadi tadi kan Vira bilang ada dua spektrum, ada spektrum yang kayak santai belajarnya, ada spektrum yang kayak hardcore belajarnya. Jadi bagi Vira sendiri sih, Vira menemukan balance aja di antara kedua spektrum itu. Jadi Vira terinspirasi oleh semangat anak-anak yang workaholic, dan Vira juga belajar dari anak-anak yang play hard, yang lebih sering beristirahat. Dan Vira find balance, kayak Vira tetap work hard, Vira tetap semangat, cuman ketika Vira merasa butuh waktu beristirahat, I will also give myself that. Jadi itu sih menurut Vira. Oke Vira, udah terjawab ya Ica? Mana Aunisa, Aulia? Oke ya, udah terjawab. Oke, last but not least, pertanyaan dari Caca. Oke, cara orang tua mendidik anak itu kan beda. Menurut kamu, apa sih bedanya didikan orang tua? Apa sih beda didikan? Apa bedanya cara orang tuamu mendidik dengan orang tua yang lain yang ngebantu kamu, Vira, sampai ada di titik ini? Jadi ini mungkin berkaitan dengan parenting ya. Parenting yang ada di orang tua Vira, kira-kira dengan orang tua lain tuh apa yang menurut Vira jadi beda, dan itu yang ngebentuk Vira hari ini. I think a huge part of this adalah, ini Vira sampai hari ini masih bersyukur banget. I have very, very supportive parents. And as you can tell, mungkin teman-teman bisa tanda juga kedua orang Vira
setiap kali Vira punya event kayak gini ya, baik itu kemarin ketika in person, ketika Vira masih di Indonesia maupun sejak online pun nih pasti beliau selalu datang dan ikut menemani Vira di setiap event Vira. And I think just being supportive dan selalu berada di sisi Vira, I think that's really helpful. Dan selain itu, kedua orang tua Vira, mereka selalu memberitahu Vira kayak jangan takut untuk bermimpi besar. Karena kan kadang kita tuh kayak misalnya kalau orang tua Vira nggak suportif, Vira cerita Vira pengen kuliah ke luar negeri, pasti kan kadang ada gitu orang tua yang kayak ngapain sekolah di luar negeri, di Indonesia aja gitu kan, ngapain jauh-jauh bla bla bla. But my parents, mereka they're always like telling me that it's okay. No, don't cry. Ibu terharu itu Ibu, Masya Allah Ibu. Bapak Ibu tuh selalu kayak bilang kalau it's okay untuk selalu bermimpi besar setinggi apapun, karena kayak kalau kayak jangan terlalu cepat membatasi impianmu gitu, kayak masih impian aja kok, kan belum quote unquote realita. Jadi kalau mimpinya aja nggak tinggi, kayak realita kita bagaimana bisa mengikuti gitu loh. So I think just them telling me that it's okay to dream big and that it's okay to like go out of my comfort zone and all that, I think itu helpful banget. Dan juga kenapa akhirnya kan Vira tadi cerita Vira nih lagi kuliahnya jurusannya astrofisika kan, itu kan science. Dan Vira kemarin tuh sering ikut project penelitian, dan akhirnya satu sisi itu juga kenapa akhirnya Vira bisa tertarik dengan sains dan dengan penelitian. Kedua orang tua Vira dokter, dan mereka juga sangat aktif di bidang sains dan penelitian, dan mereka juga selalu kayak misalnya Vira punya interest, punya curiosity gitu, kayak dibolehin kayak just coba aja semua yang pengen kamu lakukan, kira-kira kamu paling tertariknya tuh di mana gitu. Dan I think that really helped me discover who I am and what I like and what I want to do. Dan akhirnya disitulah Vira memutuskan kalau Vira suka sains, Vira suka penelitian, Vira pengen ke astrofisika, dan I think that all helped me become who I am today. So mereka sangat suportif, mereka memotivasi Vira dan memberitahu Vira untuk bermimpi besar, dan they're just they tell me to stay curious and find myself and discover who I am. Itu sih. Menarik. Saya jadi penasaran, kalau tadi dari sisi Vira ya, mungkin saya mau mengulik dari sisi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu, apa sih yang... Halo, Bapak sama Ibu pasti dapat spotlight. Vira ini anak keberapa ya Bu? Kamera, ya. Anak pertama ya? Pertama. Oh, ya Bu. Kira-kira itu tadi Bu, apa yang jadi tips dari Ibu gitu untuk mendidik si Vira sampai ada di titik yang ini gitu? Nanti mungkin disambung juga sama Bapak ya. Jadi memang betul sih apa yang tadi Vira bilang itu, bahwa kami selalu memberikan kesempatan gitu ya. Kalau dibilang bebas, ya bebas yang ada batasan sebenarnya. Tapi kami selalu memberi kesempatan kapanpun dia, Bu, aku pengen belajar balet, oke. Bu, aku pengen belajar tari Bali, oke. Bu, aku pengen sepatu roda, Bu, aku pengen nyoba wall climbing. Kapanpun jika itu berasal dari keinginan mereka gitu. Sama juga dengan adiknya, kami Vira cuma 2 bersaudara, satu lagi adiknya laki-laki, beda 2 tahun aja sama Vira. Itu kami apalagi itu muncul dari keinginan mereka sendiri, kita akan akan berusaha untuk ya silahkan gitu, coba dulu silahkan. Tapi kita akan memberi masukan gitu. Kalau wall climbing itu nanti begini loh, kalau sepatu roda bikin-bikin ibadah, I still want to try. Oke. Nanti mereka akan selama ini gitu, dengan diberikan kebebasan dan kepercayaan, tetapi juga dengan tetap diawasi, diarahkan dan dibimbing, akhirnya mereka akan menemukan kayaknya sepatu roda nggak cocok deh buat aku gitu. Aku udah kelelahan masuk di
tim apa tuh namanya kemarin, apa itu ya, kamu sama adik Vira, kayak tim persiapan PON gitu ya waktu mereka masih SD. Kayak I wanna quit, oke. Atau apalagi beberapa hal yang lain gitu. Sama ketika kita beberapa kali nanya, Bapak nih, nggak pengen jadi dokter, Dok, gitu. Nggak pengen jadi dokter, Vira dan Adi, gitu. Ketika mereka menjawab, I think our passion is not there, gitu. Minat besar kita nggak di situ, ya kan Pak? Gimana kita? Mungkin Bapak bisa ngelanjutin. Bapak bisa nambahin. Seingat Bapak dulu apa alasannya Vira ya? Coba Vira ingat-ingat, saya ingat Bapak gini dulu. Vira nggak pengen menolong orang seperti Bapak. Kalau nggak salah dulu jawabannya Vira, kalau Bapak jadi dokter kan satu hari hanya bisa menolong paling 100 orang. Tapi kalau aku menyiapkan satelit, misalkan satu hari bisa menolong 1 miliar orang, kalau nggak salah. Apa, lupa itu jawaban bersama dengan adik. Kebetulan ya sudahlah, yang penting sama-sama berguna dan syukur kalau bisa lebih berguna dari orang tuanya. Jadi apa namanya, melengkapi yang Vira jawab tadi buat teman-teman di sini, memang Anda semua tidak bisa memilih menjadi anak siapa, right? Yes, semua orang telah menerima takdirnya anak dari orang tua yang seperti ini dan seperti itu. Tapi satu hal lagi yang terpenting, kami adalah mengedepankan komunikasi. Nah, jadi ketika mungkin anak-anak, adik-adik di sini semua ada yang ingin disampaikan, berusaha untuk membuka jalur komunikasi. Seperti itu Vira dan adiknya selalu berusaha untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Dan sebagai orang tua kita berusaha untuk mendengarin dulu gitu. Kalau itu semua ternyata hal yang worth it dan bermanfaat ya Pak ya, kita akan dukung. Perhaps beberapa di antara kalian ada yang merasakan blocking dengan komunikasi dengan kedua orang tua. Yakinlah bahwa pasti akan ada jalan tengah aja. Masya Allah, makasih banyak Ibu Bapak. Bapak menambahin? Enggak sih, saya lagi di nikahan jadi mungkin rame. Jadi Nggak apa-apa Pak. kalau mau di-share saya punya slide di www.slideshare.net/Mardianto. Nanti mungkin coba saya tulis ya. Oh iya Pak, nanti boleh ditaruh di kolom chat. Mendidik anak di situ. Ya itu bukan cara yang terbaik, tapi itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Baik Bapak, makasih banyak Bapak Ibu. Masya Allah. Makasih Pak. Menarik ya apa yang tadi disampaikan sama orang tua Vira, karena memang kadang ya belakangan itu banyak banget orang tua yang mungkin memaksakan kehendak gitu ya. Kayak Bapak ini ahli apa misalnya ahli gizi, kamu harus jadi ahli gizi, Bapak polisi, kamu harus jadi polisi. Nggak ada yang lain, nggak boleh titik gitu. Nah itu sebenarnya yang tadi dibilang sama orang tua Vira juga, kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak bagus gitu kan. Makanya kita harus ngedengerin anak-anak gitu. Dan yang poin yang terakhir yang aku tangkap tadi, orang tua Vira bilang, ya kita nggak bisa memilih kita dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Tapi hari ini kita punya pelajaran teman-teman. Kalau nanti suatu hari kita jadi orang tua, maka hal-hal yang kita rasa tidak yang kita kurang rasakan, kita berikanlah ke anak-anak kita nanti kayak gitu. Kita jadi dapat ilmu parenting ya, luar biasa, ini lengkap banget. Parenting juga nanti buat masa depan. Mungkin nanti kita buat, bisa juga soalnya di sekolah muda itu juga kita sering buat sesi parenting Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi juga nih sama Bapak Ibu untuk ngisi di acara kita juga di sesi parentingnya gitu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, I think they'll be happy too. Iya benar-benar. Dinda juga sama nih, orang tuanya dokter ya, sama kayak Vira. Yang tadi Ibu yang nanya ke Vira. Sekali lagi makasih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu sesi tanya jawab kita. Dengan berakhir sesi tanya jawab kita, maka sesi kita juga berakhir pada hari ini. At the end, silakan Vira berikan kesimpulan ataupun motivasi untuk kita semua di sesi penutup ini. Okay.
Yeah, I think I just want to say seperti Vira bilang tadi, ini waktu yang sangat stressful dan banyak sekali kekacauan yang sedang terjadi di dunia eksternal kita. Dan it's so important to just take care of yourself, untuk merawat diri kita sendiri, dan bekerjalah dan berproduktiflah sebisamu, sebisa kapasitasmu, dan insya Allah keadaan bisa segera membaik, COVID bisa segera, go away, dan kita semua bisa dapat vaksin. And, I just wish everyone the bestest of luck. Kalau masalah motivasi, Vira punya satu quote yang selalu Vira katakan nih, kayak motonya Vira adalah the sky is not the limit, but the sky is only the beginning. Langit itu bukan batas, langit itu hanya titik awal. Jadi raihlah mimpimu setinggi mungkin. Semoga bisa semakin produktif tahun ini walaupun keadaan masih belum 100% membaik. And yeah, you got this. You will do amazing. Woo! Ya, itu aja. Oke, Vira, makasih banyak. Hari ini saya merasa jauh lebih bahagia ya dari pagi tadi gitu, karena banyak hal baru. Jujur aja, banyak hal baru yang saya dapat gitu, dan termasuk gimana tadi caranya manage diri kita supaya tidak terdistraksi dan bisa memerdekakan diri kita supaya lebih bahagia lagi gitu kan. Dan Vira ini walaupun umurnya mungkin lebih muda daripada saya, tapi kapasitas ilmunya jauh lebih dari saya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Vira. Kita sama-sama belajar kan. Iya, terima kasih banyak untuk waktunya. Oh iya, ini saya mau nyampein sesuatu dari Salsa. Ada, dia ngerekam suara tadi. Oh. Bentar ya. Oh my god. Mudah-mudahan kedengeran. Bentar. Hai Vira, ini Salsa. Aku mau tahu beberapa hari yang lalu dari Kak Andre kalau misalnya kamu bakal ngisi webinar bareng sekolah muda. Sebenarnya ini udah selesai apa belum sih? Tapi intinya semangat terus, dan juga makasih udah berbagi ke teman-teman yang join tadi di webinar sekolah muda. I hope we could see each other very soon in the US, and good luck for your studies. See you. Oh, that's so cute. Aku habis ini harus teks dia, oke. Iya, itu tadi ya pesan dari Salsa. Tadi sempat, ini soalnya dia mau perjalanan ke Padang, Vira, makanya dia nggak bisa. I see. Sebenarnya dia mau live ikut gabung ke kita, cuma karena lagi packing dia bilang, jadi dia nggak bisa, makanya tadi aku suruh ya udah VN aja suaranya ke Vira gitu. That was so cute, thank you. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh diaktifkan kameranya semuanya. Ya, tim media mungkin Panca dan Triwi bisa ini ya, bantu capture foto kita. Kita tunggu beberapa menit. Silakan teman-teman aktifkan kameranya. Ini ada Intan, Putri, Tisha belum aktifin kamera ini. Ada Aga, ada Bang Winelda juga udah masuk. Boleh mungkin pada aktifin kameranya semuanya. Tisha udah. Ya, Anggita Salsabila belum. Tiara, ada Liz, ada Aga. Boleh teman-teman, 30 detik lagi kameranya silahkan diaktifkan. Oh, jaringan ya. Baik, kalau teman-teman yang jaringannya nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, Panca udah ready, Panca? Oke, mungkin pertama kita formal dulu ya fotonya. Boleh ya. Silakan Panca, dipandu Panca. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya gayanya yang lebih bebas ceria. Oke, 1, 2, 3.
Oke. Terakhir gini ya. Apa sih namanya nih? Figure heart. Saranghe. Oh, Saranghe. Oh, yang lupa. Saranghe. Ya. Kayak gini. Stan BTS. 1, 2. Cinta drakor nih. 3, oke. Kira suka K-pop. Ibu yang suka drakor. Oh iya. Oke. Ternyata di sini banyak Korean lovers. Termasuk di sini ada Anissa Aulia, ada Triwiliana dan lain-lain, juga banyak yang penggemar Korea. Waduh. Oke, teman-teman, at the end mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah join. Vira, Bapak Ibu, makasih banyak. Wah, luar biasa. Kita juga ikut senang hadirnya Bapak Ibu di sini. Jadi jadi semangat baru untuk kita dan jadi contoh baru untuk kita kalau kelak kita jadi orang tua seperti Bapak Ibu. Insya Allah ilmunya akan kita terus terapkan ya Bapak Ibu dan Vira. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti, mau itu lewat online dan ataupun lewat langsung. Demikian saya. Linknya sudah saya share. Siap Pak. Siap. Semoga silaturahmi kita terus terjaga ya teman-teman dan Bapak Ibu juga Vira. Nanti saya coba kita juga coba follow dari Instagram ataupun akun sosial media lainnya dari tim Semut. Demikian aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya tutup dengan pantun ya karena saya Pujakasuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi saya paham pantun sedikit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan juga nggak mandi-mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilapor ke Pak Polisi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih, see you semua. Makasih semua udah datang. Bye-bye. Vira juga selamat istirahat ya, karena di sana malam kan. Iya, udah jam 9 malam sekarang. Makasih Kak Vira. Ya, makasih banyak. Halo Kak. Halo. Untuk sertifikat kapan dibagi Kak? Halo. Sertifikat menyusul ya Pak, nanti lewat email setelah absensi. Oke. Oke, terima kasih Pak. Boleh izin live Pak? Iya, boleh. Silakan. Beda dengan les lainnya, Semut berbicara tentang ekosistem dan social impact. Ekosistem buatan yang menjadi penyokong bagi anak dan masa depannya. Hal ini tercermin dari adanya rapor evaluasi harian, rapor bulanan, dan juga konsultasi orang tua. Banyaknya variabel dalam nilai menjadikan pendidikan definitif dan objek pada masa depan anak. Growth and result merupakan hal yang harus berimbang. Deliver value every time, everywhere. Kurikulum yang semakin kompleks, pelajaran yang semakin banyak, sampai pada tuntutan capaian pembelajaran yang semakin tinggi, menjadi alasan kenapa sekolah mudah hadir. Padahal, pendidikan dapat ditempuh dengan cara yang lebih mudah dari itu. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. We have Mr. and Mrs. Incredible. Semut. Semangat, empati, murah senyum, unggul, dan disiplin. Mewakili makna setiap huruf dan dedikasi kantor untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Tidak hanya memiliki background yang berprestasi, namun sudah lulus seleksi dan terstandarisasi.